Ekotiket adalah program inovatif dari Dishub Kota Banjarmasin buat ngurangin jumlah sampah botol plastik sehingga mampu mengatasi masalah sampah di Banjarmasin. Sekaligus mengajak masyarakat agar bisa ikut merasakan sensasi naik bus Trans Banjarmasin. Sampah botol plastik yang telah dikumpulkan akan didaur ulang sehingga mampu mengurangi pencemaran lingkungan. Yuk, cek caranya. 1 botol wadah jumbo mendapatkan 2 ekotiket. 3 botol wadah besar mendapatkan 1 ekotiket. 5 botol wadah sedang mendapatkan 1 ekotiket. 10 botol wadah kecil mendapatkan 1 ekotiket. 15 gelas cup mendapatkan 1 ekotiket. Booth buka dari jam 7.30 pagi sampai jam setengah 5 sore setiap hari. Tukarkan ekotiket di 2 tempat berikut. Halte kawasan integrasi 0 km dan Terminal Antasari. Dapatkan hadiah menarik untuk poin tertinggi per bulan, atau jika poin mencapai 30 poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan kami kelompok 3 NDH Genap. Pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan tugas dari agenda 3 klaster 2. Kami mengangkat judul Sinergi Digital Pengelolaan Sampah Plastik dan Transportasi Publik. Pada hari ini kami memaparkan strategi implementasi sinergi digital pengelolaan sampah plastik dan transportasi publik di Kota Banjarmasin. Latar belakang program ini berawal dari 2 permasalahan utama yang dihadapi kota kita. Pertama, meningkatnya volume sampah plastik yang menjadi ancaman lingkungan. Kedua, penurunan jumlah penumpang harian Trans Banjarmasin yang sebelumnya sekitar 1.000 orang per hari, kini hanya sekitar 400 orang per hari. Penurunan ini terjadi karena penerapan sistem ticketing cashless, pengenaan tarif, dan keterbatasan armada. Oleh sebab itu, perlu inovasi yang dapat menjawab kedua masalah ini secara bersamaan. Baik, kami akan melanjutkan. Saya NDH 24 Tutuna Rijal, Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kapuas. Tujuan program dan lembaga potensial. Tujuan dari program ini ada 3. Pertama, meningkatkan kembali minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Kedua, mengurangi volume sampah plastik di Kota Banjarmasin. Dan ketiga, meningkatkan citra layanan Trans Banjarmasin sebagai transportasi publik yang inovatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa lembaga yang berperan penting, diantaranya Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, operator Trans Banjarmasin, dan tentunya masyarakat sebagai pelaku utama program ini. Kolaborasi antara lembaga inilah yang menjadi kunci keberhasilan. Silakan lanjutkan lagi. Terima kasih. Dalam pelaksanaannya, program ini memanfaatkan teknologi digital berbasis F-Sheet. Aplikasi ini mencatat transaksi penukaran botol plastik secara real time, menyediakan dashboard analitik untuk monitoring, serta menggunakan QR Code untuk memastikan keaslian data dan mencegah duplikasi. Data disimpan di cloud agar aman dan mudah diakses. Substansi kerjasama meliputi penentuan titik penukaran botol plastik di keterbatasan SDM dan kesadaran stakeholder. Peluang datang dari dukungan stakeholder eksternal dan perkembangan teknologi, sedangkan ancaman meliputi resistensi pengguna dan risiko keamanan data. Dari analisis kuadran 1 diperoleh 4 strategi S0 yang memanfaatkan kekuatan
untuk meraih peluang. Di antaranya mengoptimalkan dukungan pimpinan dengan dukungan stakeholder, serta memanfaatkan anggaran untuk pengembangan teknologi. Dengan metode teori tapisan, strategi prioritas yang terpilih adalah mengoptimalkan dukungan pimpinan yang tinggi dengan memanfaatkan dukungan kuat dari stakeholder eksternal. Strategi ini mendapat skor tertinggi karena kontribusi besar, biaya moderat, dan kelayakan. Kemudian kami akan menjabarkan berdasarkan analisis SWOT, strategi kuadran, dan teori tapisan. Berdasarkan analisis SWOT, kita memiliki kekuatan seperti dukungan pimpinan dan anggaran memadai. Namun ada kelemahan seperti keterbatasan SDM dan kesadaran stakeholder. Peluang datang dari dukungan stakeholder eksternal dan perkembangan teknologi. Sedangkan ancaman meliputi resistensi pengguna dan resiko keamanan data. Kemudian dari analisis kuadran 1 diperoleh 4 strategi SO yang memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Di antaranya mengoptimalkan dukungan pimpinan dengan dukungan stakeholder serta memanfaatkan anggaran untuk mengembangkan teknologi. Kemudian dengan metode teori tapisan, strategi prioritas yang terpilih adalah mengoptimalkan dukungan pimpinan yang tinggi dengan memanfaatkan dukungan kuat dari stakeholder eksternal. Strategi ini mendapat skor tertinggi karena kontribusi besar, biaya moderat, dan kelayakan yang tinggi. Ada 5 rekomendasi tindak lanjut yang kami usulkan. Pertama, membentuk tim kolaborasi antara pimpinan dan stakeholder. Kedua, menyusun rencana kerja bersama. Ketiga, melakukan promosi dan sosialisasi baik di titik penukaran maupun melalui media. Keempat, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan memanfaatkan dashboard aplikasi Sheet. Dan kelima, memperkuat keamanan data melalui enkripsi dan SOP yang ketat. Kesimpulannya, program naik bus bayar pakai botol plastik adalah inovasi yang mampu menjawab 2 tantangan sekaligus, penurunan penumpang dan masalah sampah plastik. Dengan dukungan pimpinan, kolaborasi stakeholder, dan pemanfaatan teknologi digital, kita optimis program ini akan meningkatkan jumlah penumpang dan membawa dampak positif bagi lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.